hanya percayakan kepada pihak kepolisian. 100% saya percaya sama pihak kepolisian. Jadi kalau misalnya untuk media atau enggak, teman-teman ada yang nanyain bukti, boleh kirim enggak, boleh share enggak, Belum bisa. enggak, belum bisa. Jadi saya hanya 100% kasih ke pihak kepolisian. Tadi pagi bininya si abang, tadi pagi apa kemarin? Kemarin bininya masa minta bukti, mana coba kasih ke saya buktinya. Ih, pintar banget ya mancingnya Bu Ade. Ngapain kasih ke Bu Ade? Dikiranya otak kita cetek. Tapi Bu Ade, kita mah nggak sejago Bu Ade. Tapi kalau perlakuan ke saya ya lembut-lembut, tapi genit-genit kan saya udah pernah bilang dia genit, suka kayak kalau dia kayak gitu-gitu, terus kayak nanti dikenalin ke klien-kliennya, ini aspri baru saya, terus sambil dirangkul-rangkul kayak gini, kan itu nggak nyaman banget ya. Menurut saya itu juga bisa dibilang pelecehan seksual emang, karena sayanya nggak nyaman, saya nggak terima gitu loh, kenapa harus dirangkul-rangkul kayak gitu sih. Saya nggak terimanya dia memperlakukan saya tuh kayak seakan-akan dia jentuh-jentuh saya, touching kayak gitu, nggak apa-apa, padahal saya nggak terima. Tapi sempat ada obrolan nggak sih Kak Abang tidak sukaan dirimu terhadap beliau yang tapi sering rangkul-rangkul? Ada sampai sering kan kalau misalnya di media, dia kalau lagi press con tuh biasanya kayak mau pegang saya langsung kayak menghindari, itu sering kalau misalnya kalian kayak teman-teman bisa lihat kayak di video-video press con dia sering banget itu kayak gitu, terus aku langsung kayak Dia izin nggak tuh? izin mau pegang gitu. Enggak, dia emang karena sering katanya refleks ya kayak gitu. Biasa jadi gitu. Ya emang udah biasa. Nggak tahu. Mengulang sedikit dong, tadi laporannya tentang apa aja? Bacain aja. Laporan kita tentang Telah melaporkan tentang peristiwa tindak pidana pelecehan seksual non fisik dan atau pelecehan seksual fisik dan pencabulan terhadap orang dewasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan atau pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan pasal 289 KUHP antara tanggal 4 sampai dengan 9 Juni 2022 di Medan dan Jakarta. Lapor atas nama Claudia Senduk dan terlapor atas nama Rasman Arif Nasution, kedokteran. Daripada nangis mulu di kamar, mendingan dihadapin. Kita kan uji cewek tegar. Walaupun di luar juga nangis ya. Iya, nangis juga nggak apa-apa. Yang penting dia tegar, ngelawan. Karena diam itu berarti lemah. So far enggak sih. Enggak sih, cuman bininya aja WA doang, bukan neror sih. Apa ya? WA-nya apa? WA-nya apa ya? Kemarin Bahasanya lebih ke apa? Udah sih, udah ngomongin apa kok tega kayak gitu, kayak mengkhianati. Terus dia bilang emang dibayar berapa kayak gitu. Apa saya mana sini kirim barang buktinya, kamu ngomong sembarangan kayak gitu. Ya udah, mama bilang udah bagus dilaporin, udah pilihan yang terbaik untuk ngelaporin orang seperti beliau, dan semoga melalui laporan ini dia juga mempunyai kayak rasa jera gitu loh, kayak udahlah nggak usah pakai sandiwara pakai katanya nggak kejadian apa-apa. Dia bilang biasa di sweet room meeting, nggak berapa bulan, baru aja kan saya baru keluar kemarin. Terus surat resign saya keluar tuh tanggal 13, tapi saya udah mulai nggak aktif kerja itu tanggal 10 saya udah nggak ada. Terus 11 saya masih anterin teman saya untuk gantiin saya kayak gitu. Jadi tanggal 12-nya saya nggak masuk karena ada keperluan, tanggal 13-nya saya langsung kasih surat resign. Ya itu yang pas di Medan, hari pertama di Medan, yang bener-bener itu saya hari kedua kerja. Hari kedua kerja di Medan, malamnya langsung disikat. Nggak kenalin, kita emang sengaja ketemu waktu itu di Polda. Terus nggak sengaja ketemu. Terus dia lagi ada ini kayak wawancara media gitu. Tiba-tiba dia yang langsung kayak ngenalin saya, ini aspri saya gitu kan. Terus saya dengan euforia iya aja kayak gitu, maksudnya cuman nemenin dia masuk ke medianya itu, ini aspri saya udah izin sama mamanya, dia bilang kayak gitu. Saya juga udah izin sama istri saya, boleh kan bu kayak ada, gitu. ada nyokap juga gitu? Ada pas pertama kali ada videonya juga. Dia izin nyokap gitu. Kurang ajar banget udah izin sama nyokap tapi digituin. Terus habis itu nyokap reaksinya gimana, kayak ngebiarin aja gitu? Ya kan itu masih pertama kali, kita juga nggak tahu ternyata dia banyak kasus kayak gitu. Kita nggak tahu juga ternyata dia banyak
musuhnya. Jadi ya udah, mama kayak euforia, iya aja sampai videoin gitu, videoin kan. Mama juga ada videonya. Ngitnya Bang Egy Sujana di Ngarum. Di mana namanya? Malioboro. Pengacara ini juga saudaranya Mama Neti. Mama Neti nih si Bang Rasman kan pengacaranya Mama Neti. Ya kayak mana gitu ya kan, aduh kalau misalkan kalau berkedok agama ya nggak apa-apa, tapi ngomong nggak sesuai dengan yang diomongin gitu, jangan nggak sesuai sama tingkah lakunya di depan apa-apa ngomongin tentang agama, tapi di belakang tingkah laku kayak apa, ngatain orang kayak apa, ngatain orang terus nggak ngaku kayak gitu. Sama kan kayak waktu dia ngatain fake bahwa gue pernah ngaku, emangnya kenapa kalau saya ngomong pepaya apa mangga pepaya? Oh iya itu masuk akal sih, mungkin ya kan, karena kan dia kan ngaporin Bang Hotman pelecehan, sendirinya pelecehan. Terus dia kan bilang Bang Hotman suka ke Holy Wing, ya emang sih dia nggak ke Holy Wing, tapi dia ke Malioboro, gitu ya. Malioboronya bukan yang di Yogyakarta loh ya guys, beda loh, yang di kota tempat dugem, ada cewek dancernya, bener kan? Google deh. Ya, kalau semenjak kan saya tahu maksudnya daily life-nya dia, kayak kesehariannya dia itu pas di Medan dia sholat walaupun kayak nggak ada sajadah, dia pakai handuk, dia sholat tapi nggak 5 waktu ya biasanya ya, kan dia sibuk tuh kemana-mana, mana mungkin mau 5 waktu di mana, nggak cuman pas siang aja deh kayaknya, siang jam 11 jam 12 kayak gitu. Sholat Jumat aja enggak kan, nggak tahu deh, kayaknya enggak deh, aku nggak pernah kayaknya hari Jumat nemenin dia sholat Jumat gitu, nggak ada. Terus Buka dong hati kamu, masalahnya saya nggak, dia bilang kayak gini, kita kan nggak pernah tahu nanti kedepannya bakal apa terjadi. Iya Pak, tapi saya nggak mau sama sekali, bukannya mau ngomong tentang kedepannya, tapi memang saya udah patahkan dari sini, saya nggak mau sama sekali gitu kan. Terus dia bilang, kamu nggak bisa merubah takdir. Dalam hati saya lah, emang Bapak bisa merubah takdir jadi saya mau sama Bapak? Kan nggak mungkin. Iming-imingi. Iya kan, emang dari awal pas saya kerja sama dia kan dia iming-imingi kalau misalnya dia mau belain atau enggak mau bantuin saya dalam kasus saya yang kemarin. Saya kan ada beberapa kasus lah, walaupun sudah beberapa kasus, ya nggak beberapa sih, cuma 1 aja. Walaupun udah RJ, tapi kan kita nggak tahu nanti kedepannya bakal kayak gimana gitu kan. Terus saya ngerasa kayaknya nggak ada andil juga sama sekali sih, jadi cuma iming-iming aja. Sama seperti kayak ini siapa? Asprinya Bang Hotman. Ya, kok dia ngomong sebut aslinya Bang Hotman itu? Ada pernah di preskon juga kok. Mbak ini Nggak tahu namanya siapa, cuman dia bilang katanya asprinya Hotman pernah punya Mercy kayak gitu. Terus ya udah dia bilang nanti aspri saya juga punya kayak gitu. Selama saya di sana kayaknya 1,5 deh, karena pas dari pokoknya hari pertama saya kerja itu dikasih 500 karena kerja kan dari jam 10 sampai jam 1 malam, jam 2 baru saya sampai rumah, itu dikasih 500. Terus di Medan dikasih 1 juta kayak gitu. Terus sampai saya udah keluar ya udah nggak dikasih apa-apa. Padahal waktu itu ada yang tahu nggak sih, saya tuh di Sumut tuh jatuh luka, terus kayak nggak dia udah lihat juga bekas lukanya, tapi kayak nggak ada simpatinya gitu, kayak ya udahlah, janjiin 10 juta kalau misalnya saya mau jadi ini. Ada barang dikasih tas LV KW, tapi diambil. Diambil lagi, Minta balik. diminta balik. Pas aku resign dia langsung bilang kirim barang-barangnya itu ya, di nelfon. Kirim barang-barangnya semuanya. Aku balikin semuanya, pulpen saya balikin. Iya ampun, udah begitu minta balik, ya ampun. Bisa ya begitu ya?